Almira yang kembali ke rumah Kinan dan menangis karena setelah usahanya untuk mencari keberadaan Raisa tidak membuahkan hasil. Dan di sini Almira pun menyangka jika Raisa berada di rumah Rafa. Namun ternyata Almira salah. Di sini Almira pun dilema apakah Almira harus meminta bantuan polisi, namun itu tidak mungkin karena akan melanggar perjanjian bersama Sheila. Sehingga Almira pun takut jika dirinya yang akhirnya akan masuk penjara. Dan jika sampai Almira di penjara, dirinya pun akan khawatir terhadap ibunya serta Aisyah. Karena Almira tahu betul jika Sheila akan melakukan apapun untuk mendapatkan semua keinginannya. Dan di sini Almira pun mengingat tentang Kinan yang pernah datang ke rumah Rafa. Namun Almira pun merasa aneh mengapa waktu itu Kinan datang ke rumah Rafa dengan marah-marah. Di sini Almira pun menyadari jika Kinan mengenal Rafa. Dan di sini terlihat tiba-tiba Kinan pun datang ke pavilion dan mengetuk pintu kamar Almira dan Ibu Jihan. Almira pun yang tengah menangis meratapi nasibnya langsung bergegas membukakan pintu untuk Kinan. Namun di sini Kinan pun terlihat aneh karena ternyata Almira ada di rumah. Yang sebelumnya Kenan dan Jepri melihat jika Almira pergi naik dengan ojek. Dan Almira pun menjelaskan memang ia tadi sempat pergi dengan ojek untuk mencari keberadaan Raisa. Dan di sini Almira pun bertanya kepada Kinan tentang Kinan yang mengenal Rafa. Namun Almira pun berpikir jika Almira menanyakan hal tersebut, Kinan pun akan curiga dan mengetahui jika Almira pernah berada di rumahnya Rafa. Dan dengan begitu Almira pun harus menjelaskan soal Raisa. Dan Raisa, begitu juga rahasia tentang Raisa pun akan terbongkar semua. Dan bagaimana juga jika Kinan tidak bisa menolongnya, sehingga Kinan pun akan menuduh jika Almira yang menculik anaknya Rafa. Dan Kinan pun akan memberitahu Rafa jika Almira berada di sini ataupun di rumahnya. Dan Kinan pun yang sedari tadi memperhatikan Almira terlihat bengong. Di sini Kinan pun menegur Almira. Almira pun menjelaskan jika dirinya tengah berpikir bagaimana caranya untuk dapat segera menemukan Raisa. Dan di sini Kinan pun mencoba menenangkan Almira jika memang dirinya juga sama mengerti dengan keadaan ataupun perasaan Almira yang saat ini tengah tidak tenang dan bingung. Dan di sini Kinan pun meyakinkan kepada Almira jika dirinya akan berusaha mencari keberadaan Raisa dan tidak akan pernah menyerah sebelum dapat menemukan Raisa. Dan selanjutnya Kinan dan Amira pun mencari dan mencoba menanyakan ke beberapa panti asuhan jika kebetulan menemukan bayi perempuan. Namun hasilnya tidak ada satupun panti asuhan yang menemukan bayi perempuan ataupun Raisa. Yang akhirnya Almira dan Kinan pun melanjutkan pencariannya. Namun terlihat di dalam mobil Kinan pun menyarankan kepada Almira jika sebaiknya Almira melaporkan atas hilangnya Raisa kepada polisi. Namun Almira yang takut rahasianya terbongkar, Almira pun mencoba mencari alasan agar Kinan membiarkan Almira berusaha mencari Raisa terlebih dahulu. Dan jika Almira sudah lelah ataupun menyerah, baru Almira akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ataupun polisi. Dan mereka pun di sini melanjutkan kembali pencariannya ke panti asuhan yang terdekat. Namun di sini hasilnya nihil kembali, karena di panti asuhan tersebut tidak terdapat bayi perempuan, melainkan hanya ada bayi laki-laki saja. Yang akhirnya mereka pun bergegas kembali ke dalam mobilnya. Namun karena hujan, baju Almira pun basah dan dengan begitu pun
Kenan memberikan jasnya kepada Almira agar Almira tidak kedinginan dan sakit. Almira pun di sini sempat menolaknya, namun Kenan memaksa agar Almira nurut dan mau menggunakan jasnya. Kenan di sini tidak mau jika Almira sakit, dan sambil mencandai Almira, Kenan berkata, apakah memangnya Almira mau dikerokin oleh Kenan, tapi dikerokinya dengan memakai garpu. Almira pun yang mendengar candaan yang Kenan lakukan tertawa, dan yang akhirnya Almira pun menuruti Kenan. Itulah cara manis Kenan agar Almira menuruti perkataannya, karena itu demi kebaikan Almira juga. Dan di sini tiba-tiba Kenan pun menerima telepon, dan dirinya di sini mencoba menjelaskan kepada Almira jika dirinya harus segera pulang dan pergi ke kantor karena ada meeting. Dan di adegan selanjutnya, Ibu Sheila yang menelpon kepada Sheila dan mengingatkan Sheila tentang syukuran anaknya Sheila atau cucunya. Namun di sini Sheila pun yang tidak ingat ataupun tidak tahu jika seorang ibu ataupun orang tua sudah melahirkan anaknya seharusnya mengadakan syukuran. Dan di sini Ibu Sheila memberitahu jika ibunya sudah mempersiapkan catering untuk acara syukuran cucunya tersebut. Dan di sini Sheila pun hanya tinggal terima beres dan siap-siap saja. Dan ibunya di sini meminta agar Sheila tidak lupa mengundang keluarganya Kenan juga. Namun Sheila menolak keinginan ibunya tersebut karena jika Kenan bertemu dengan Rapa tidak pernah akur dan hanya akan membuat keributan. Namun di sini ibunya pun mengatakan jika Sheila benci kepada seseorang, dirinya harus memperlihatkan jika hidup Sheila dan Rapa lebih bahagia dari orang tersebut ataupun Kenan, dan yang akhirnya mereka pun akan kalah. Dan Sheila pun segera menuruti keinginan ibunya tersebut dan membujuk Rapa agar Rapa mau mengundang Kenan ke rumahnya. Rapa pun yang tertutup cinta buta kepada Sheila dan kebenciannya terhadap Kenan menuruti keinginan istrinya dan mertuanya tersebut. Dan terlihat di sini Almira keluar mencari pekerjaan baru, dan Almira pun di sini kebetulan sekali bekerja di restoran catering. Namun terlihat di sisi lain Ibu Jihan yang pulang berbelanja tengah berjalan kaki di jalan, dan tanpa sengaja Pak Adrian pun melewati Ibu Jihan dan melihatnya. Dan Pak Adrian pun meminta sopirnya untuk mundur kembali dan menghampiri Ibu Jihan. Dan di sini ketika Pak Adrian turun dari mobilnya dan terlihat Ibu Jihan pun di sini sangat kaget dan bengong karena melihat kembali sosok lelaki yang pernah menyakitinya di masa lalu. Pak Adrian pun mengatakan yang hampir menangis jika dirinya sudah sangat-sangat menanti lama pertemuan ini. Namun Pujian pun yang juga menitikan air matanya dan berkata jika percuma saja mereka bertemu kembali karena selama 20 tahun lebih Pak Adrian tidak pernah muncul dan peduli terhadap dirinya. Dan Pak Adrian pun hanyalah luka yang membuat Ibu Jihan merasa tergores seumur hidupnya. Dan di adegan selanjutnya terlihat Almira pun mendapatkan job tersebut adalah acara syukuran di rumah Rapa. Dan di sini Almira yang tidak ingin ketahuan ataupun bertemu dengan Sheila maupun Rapa meminta kepada atasan cateringnya agar ditempatkan di dapur saja. Namun ibu pemilik perusahaan catering tersebut menolak keinginan Almira dan meminta Almira tetap menyiapkan catering di rumah Rapa. Yang akhirnya Almira pun menuruti keinginan
atasannya tersebut dan Almira pun masuk ke dalam rumah Rafa dan mulai mengerjakan pekerjaannya yang harus menyiapkan hidangan untuk acara syukuran anaknya Sheila dan Rafa. Namun ketika Almira sedang sibuk menyiapkan hidangan, tiba-tiba Sheila pun datang dan dengan cepat Almira pun mencoba bersembunyi agar tidak terlihat maupun bertemu dengan Sheila. Namun tanpa sengaja Almira melihat dari balik jendela Rafa yang menggendong anaknya. Dan di sini terlihat Almira pun ikut bahagia karena melihat Rafa bahagia tengah menggendong anaknya. Almira pun di sini berharap andai saja jika Raisa yang digendong oleh Rafa, karena bagaimanapun Raisa adalah darah dagingnya Rafa. Dan Almira pun segera bergegas kembali melanjutkan tugasnya. Namun di luar Almira pun yang bertemu dengan Kenan, dan di sini Kenan pun bertanya mengapa Almira bekerja sebagai tukang catering. Dan di sini Almira pun mencoba menjelaskan kepada Kenan alasan Almira ikut bekerja di catering tersebut hanya untuk tambahan agar Almira dapat menggantikan kristal ibunya Kenan yang dulu ia pecahkan. Namun di sini Kenan pun menatap Almira dan berkata di dalam hatinya jika Almira terlalu memaksakan dirinya untuk bekerja. Dan lagi-lagi Kenan mempunyai cara manis agar Almira segera berhenti bekerja. Dan di sini Kenan pun beralasan jika Kenan melihat Almira pucat dan seperti orang yang kurang sehat, sehingga Kenan pun meminta kepada Almira untuk segera berhenti bekerja dan pulang serta istirahat. Almira pun berpikir jika dirinya tidak bisa pulang begitu saja. Namun tiba-tiba Almira pun melihat Rafa yang keluar dari rumahnya, dan di sini Almira pun terlihat sangat panik dan berpikir dirinya harus segera pergi dari tempat tersebut agar tidak tertangkap oleh Rafa. Yang akhirnya Almira pun menuruti keinginan Kenan untuk pulang, dan di sini Kenan sendiri yang mengantarkan Almira pulang ke rumah. Nah pemirsa, mungkin itulah informasi yang dapat channel ini hadirkan, dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan Suci Dalam Cinta yang hanya tayang di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.